Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati pimpinan SKPD Kota Depok, kami hormati para desa, camat, Pak Lurah. Saya sangat hormati Masjid Ali Ulama, serta para ibu yang insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ibu Nyai yang insyaallah menyiapkan kepuasan ini. Saya sudah berpesan sekali kepada baru saya mendapatkan keluar ini. Nyai kata juga rasa dan ingkasa. Alhamdulillah pada malam kepada kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat keluar, nikmat kesehatan, bisa bersama-sama digerakkan hati dan pikiran kita merasakan salat bisa secara berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah di tempat yang sangat mulia ini, dan insyaallah dihadiri oleh orang-orang hormat juga Ibu Nyai Bupati, Nyai Wakil Bupati yang sudah dimana. Karena sesuatu itu harus sama kita, sama kita dalam kelas air itu harus kita menyelesaikan. Karena saya tadi sini lagi membicarakan Nyai, kita juga menyelesaikan. Kita sebagai pemerintah daerahnya harus menyelesaikan. Nah, masyarakat kita terkadang ada yang karakternya berbeda. Di semua itu kita harus bisa mengayomi secara maksimal. Saya yang bosan cerita adalah pelayan buat masyarakat, bukan untuk pelayan. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya atas nama pribadi dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta Timur mengucapkan selamat bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Semoga kita semua bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah apabila pada akhirnya nanti yakinlah dan percaya kita akan lahir sebagai manusia-manusia yang baru, pikiran-pikiran yang baru, dan insyaallah akan memiliki sikap dan tindakan yang baru bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten. Terus yang selanjutnya yang dalam pendidikan juga, beberapa tahun lalu saya saat Ramadan mungkin saja saya dapat sendirian, belum ada wakil bupati saya, tapi alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, atas keikhlasan dan doa masyarakat Kabupaten Purwakarta, khususnya masyarakat Kalalabuaya, pada pilkada tahun 2007 November 2024, saya rasakan betul dengan ikhlas dan tulus memberikan pilihan politik kepada kami. Dan alhamdulillah pada 20 Februari 2025 kami berdua dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dari Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2027. Itu bukan kehebatan kami,
itu bukan kemenangan kami berdua, tetapi sesungguhnya adalah kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten. Karena dalam surat Al-Imran berdasar ayat 14 saya, wa qulillah bukan mantasya bukan. Saya sebut saja menggunakan bahasa Indonesia karena terbatas yang mengetahui bahasa Arab. Saya berikan kerajaan yang saya inginkan, saya muliakan yang saya benar dan saya hinakan yang benar. Jadi pada prinsipnya semua jabatan, usia, jodoh itu semua ketetapan Allah Subhanahu. Sehingga saya mengajak kepada kita semua, bantulah kami, tolonglah kami berdua untuk bisa menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat kami. Visi-visi kami kurang lebih hampir tidak benar. Kita keliling di sudut desa, di sudut kelurahan, menyampaikan secara langsung di telinga warga masyarakat kami. Tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada persatuan di antara, apabila tidak ada persamaan pandangan di antara. Sehingga momentum ini saya mohon kepada kita semua, bantulah kami berdua sehingga bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan, menciptakan perubahan nyata di Kabupaten Kolaka. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang sangat istimewa dan bulan yang sangat ditunggu. Ibaratnya sama dengan seorang petani. Seorang petani itu dia mengetahui di mana waktu musim panen, dia mengetahui di mana musim hujan, dia mengetahui di mana musim kemarau, dan dia mengetahui di mana musim tikus dan musim panas. Kita sebagai umat manusia, disinilah momentum yang sangat tepat untuk kita menanam kebaikan di bulan suci. Dilipat gandakan pahala kita, amalan-amalan kebaikan kita akan dilipat gandakan. Begitupun juga dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan, yakin dan percaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syirik yang masalah dan syirik yang sahil. Saya kan ini hanya kostum saya yang Ustaz, sebetulnya karena saya menyesuaikan dan insya Allah saya berupaya semaksimal mungkin sesuatu yang tidak ada yang kita mungkin kalau kita memaksimalkan bisa mengetahui apa yang menjadi pengetahuan dan nyata lingkungan dan agama. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan, yaitu syirik. Tetapi syirik ini insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Di bulan suci Ramadan juga bulan yang paling dinanti-nantikan. Di sini kalau kita menemukan kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan yang kita temukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika menjelang berbuka puasa. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kita contohkan saja. Mungkin Bapak Ibu terbiasa minum air es. Tetapi ketika azan maghrib dikumandangkan, duduk di tabung, walaupun setetes air es yang masuk di tenggorokan kita penuh dengan doa. Di bulan-bulan itu tidak pernah kita merasakan kebahagiaan seperti ini, tapi yang kita rasakan adalah di bulan suci. Di alam bawah sadar kita, di
di pikiran kita menjelang asar, menjelang zuhur, semua terbayang di pikiran kita. Mau makan pisang hijau, mau makan daun boleh, mau makan sinonggi, mau makan kulit lain. Tetapi setelah kita makan kurma, kita minum air setetes, luar biasa dari makan. Terpancar dari mata, terpancar dari seluruh mata yang berbuka puasa. Terus apa kebahagiaan kedua yang kita rasakan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita masih bisa merasakan yang namanya bulan suci. Saya sebut saja amalan-amalan kebaikan, salah satunya adalah zikir, haji, dan salat. Itu ada aktivitas, itu kita lakukan secara fisik. Contoh, kalau kita salat itu pasti dipandang orang, dilihat orang. Begitu pun kita zikir, itu dipandang orang. Begitu pun kita kalau kita sadarkan, begitu pun juga kalau kita umroh dan lain-lain, itu dipandang. Tetapi yang namanya puasa hanya kita yang tahu Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa mengetahui. Saya tidak bisa mengarasi nama. Bisa saja di depan saya banyak kejadian. Karena di bulan suci Ramadan diadakan di rumah, saya berbuka sama-sama. Setelah berbuka puasa, ternyata ada kabar, wah saya lagi ke rumah ini di sana jam 3. Apa dia suruh kita minum? Berarti dia datang di rumah kita dalam kondisi tidak. Yang mengetahui sebenarnya dia di dalam Allah. Sehingga di momen bulan suci Ramadan ini kita memaksimalkan potensi kita untuk melakukan amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Yakinlah dan percaya pada akhirnya nanti kita akan menjadi manusia yang baru, tindakan yang baru, dan pikiran yang baru untuk daerah, untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi dengan kerendahan hati, dengan niat tulus dan ikhlas, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Kecamatan Bangkalan yang telah memberikan pilihan pada tanggal 20. Kami siap untuk bisa bersinergi, untuk bisa berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang nyata di daerah Bangkalan, sehingga apalagi insyaallah menjadi daerah yang baldatul thayyibatul mubarakatuh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.